Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 31 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya.
Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perbuatlah dengan segera. Pada pekan suci ini, semakin intensif kita mendalami dan merenungkan tentang sengsara Tuhan. Bahkan dalam kata-kata Yesus kepada Yudas, Yesus mengingatkannya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Sepertinya Yesus sudah sangat siap untuk menghadapi sengsaranya. Karena itu, Dia berpesan kepada Yudas, "Perbuatlah dengan segera." Kesiapan ini tentu saja juga mewartakan keberanian Yesus untuk tidak mundur menghadapi maut, menghadapi si jahat. Kesiapan Yesus bukan hanya untuk wafat di salib,
melainkan juga untuk bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah siap, tetapi murid-muridnya belum siap. Karena itu, Yesus harus mempersiapkan mereka sambil mengingatkan, "Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi Aku ada bersama kamu." Para murid harus siap untuk menyaksikan sengsara Yesus, supaya pada waktu hal itu terjadi, mereka memberikan reaksi iman yang selayaknya. Petrus coba meyakinkan Yesus bahwa ia sudah siap untuk itu, bahkan siap memikul salib dan menderita bersama Yesus. Tetapi justru sebaliknya, Yesuslah yang mengingatkan Petrus, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Terbukti bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang Petrus itu memang terjadi. Petrus memang belum siap. Apakah kita sudah siap? Saudara terkasih, kesiapan Yesus untuk menderita dan wafat di salib adalah suatu kesiapan untuk suatu karya yang maha agung. Yesus sudah mengerjakan banyak karya agung untuk manusia. Tetapi, apa yang akan terjadi dengan Yesus, yaitu sengsara dan wafatnya, adalah sungguh jauh lebih agung dari semuanya itu. Karya yang agung itu sudah diwartakan oleh Yesaya. "Engkaulah hambaku, hai Israel, dan melaluimu aku akan menyatakan keagunganku." Sengsara dan wafat Yesus diimani dengan karya Allah untuk menyatakan keagungannya. Keagungan itu sungguh besar, sebagaimana dikatakan, "Terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi." Sengsara dan wafat Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel. Sengsara dan wafat Yesus menyatakan karya agung Allah untuk penyelamatan dan penebusan umat manusia seluruhnya. Saudara-saudariku terkasih, karya agung itu harus dilanjutkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada Yudas, "Perbuatlah dengan segera," sekarang kita bawa juga dalam kehidupan kita. Perintah itu sekarang berubah, bukan lagi untuk menyalibkan Yesus, tetapi untuk memberi kesaksian tentang kemenangan salib Yesus dan keikutsertaan kita untuk memikul salib Yesus. Kita siap untuk memikul salib, kita siap untuk memberi kesaksian tentang kekuatan dan kemenangan salib. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.